Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghuril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal hadirun wa iyyakunna ayyatuhal hadirat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, adalah suatu nikmat besar di saat kita dikumpulkan Allah di majlis yang berpahala besar, majlis ilmu yang merupakan sebaik-baik majlis zikir, majlisul halali wal haram, majlis yang menghilangkan kita dari sifat ghaflah, dari sifat lalai, daripada al-laghu, daripada lagha dan sia-sia. Duduk di dalamnya adalah ketaatan, mengulang-ulangnya adalah zikir, datang kepadanya adalah jihad. Oleh itu kita patut bersyukur dan berhati besar di saat kita dikumpulkan di majlis-majlis seperti ini. Maka patutlah kita memuja dan memuji sang pemberi nikmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, saya hormati para pimpinan yayasan dan pimpinan Ma'had Al-Fauzan, para majlis guru, ustadz-ustadzah, para pegawai, karyawan dan karyawati, serta yang kami banggakan, yang kami cintai, ananda santriwati Markas Sulaiman Al-Fauzan, hafizakumullah jami'an. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada malam ini kita membahas tentang rumah beliau yang dihiasi dengan para istri, tempat menjalin kasih, merajut cinta, menjalin amal, mengumpulkan pahala untuk nikmati di dunia sampai masuk surga. Sakinahnya Nabi alaihi salatu wassalam, mawaddah dan rahmahnya berlabuh di rumah-rumahnya yang dihiasi dengan wanita-wanita salihah. Mudah-mudahan salawat dan salam semakin sering kita ucapkan supaya kita paling bahagia dapat syafaatnya di hari kiamat nanti. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berbahagia dapat syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak kepadaku berselawat. Setiap nama Nabi disebut, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tak lupa berdoa pula, mudah-mudahan doa kita diijabah. Semoga orang-orang tua kita, ayah dan mak kita, para guru, ustadz dan ustadzah kita, para keluarga, karib kerabat kita, teman-teman dan sahabat-sahabat kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat
Allah berikan karunia kesehatan, Allah berikan karunia ketaatan. Semoga yang sudah mendahului kita Allah ampuni dosa-dosanya dan dilimpahkan rahmat kepadanya. Dan yang masih hidup semoga Allah jaga, Allah pelihara, berikan taufik dan hidayah sampai husnul khatimah. Yang sehat semoga Allah sehatkan selalu, dan yang sakit Allah sembuhkan segera. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz Edi mengatakan bahwa Ustaz kita, Ustaz Alisman Abbas, malam ini insya Allah akan dioperasi. Sama-sama kita doakan ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan dan selamatkan, amin. Tapi saya juga minta juga doa. Sebenarnya entah salah, saya entah berdosa. Sejak tadi pagi umi kalian juga sedang sakit. Saya sudah tinggalkan pula sejak subuh tadi. Dosa saya, dosa pulang saya sekarang. Masih tadi saya telepon baru terakhir, sholat pun payah. Ya tolong doakan juga ya. Ya. Nah mudah-mudahan sampai di rumah nanti langsung sehat. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu saya juga mungkin tak boleh lama-lama lagi, sebab lepas ini jam 8 jam yang sama kalau Ustaz Alisman akan dioperasi, saya jam 8 juga akan rapat dengan atasi agama Arab Saudi insyaallah taala. Jadi mungkin sambil berjalan nanti itu Ustaz ya, mungkin rapatnya sambil berjalan di mobil. Jadi oleh sebab itu doakanlah mudah-mudahan semuanya lancar saja, amin ya rabbal alamin. Baik, cerita kita hari ini cerita terindah sebenarnya, bersama istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha wa an sairi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Man ahabbun nasi ilaika? Qala Aisyah. Qala Aisyah. Siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Jawaban Nabi SAW jujur. Dia tanya tentang manusia, bukan tanya tentang siapa yang paling kau cintai. Tentu kalau yang siapa yang lebih cintai, berarti Allah yang paling dicintainya. Karena dia mengajarkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Taklah sempurna iman seseorang sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dari selain keduanya termasuk benda, termasuk manusia, termasuk harta. Tapi ini tanya sekarang, man ahabbun nasi ilaika? Siapa manusia yang paling engkau cintai? Ternyata Nabi punya cinta, sah? Dan kita hidup dengan cinta. Tanpa cinta hidup ini merana, sah? Tidak ada indahnya hidup kalau tidak ada cinta di dalamnya. Dan setinggi-tinggi cinta yang membuat bahagia adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu, kalau kita dapat cinta Allah dan cinta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah adalah manusia yang paling berhasil merebut hati Nabi
alaihi salatu wassalam. Nur Ananda dia cerdas atau tidak ya? Pandai. Dia pandai. Sampai marah pun tak nampak. Mungkin dia tak pernah marah? Mungkin tak pernah marah? Tak mungkin. Mesti pernah marah, tetapi marahnya tak terlihat. Kalau kalian bisa tak marahnya tak terlihat? Tak bisa ya. Itulah. Belajar sama Aisyah nanti ya. Jadi kata Nabi SAW, inni la adri mata kunti anni radiyah wa mata takunina alayya ghabbah. Saya tahu, kata Nabi, Aisyah, kapan kau senang kepadaku dan kapan kau tidak senang kepadaku. Kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah? Dia katakan, kalau kau lagi senang, kamu bilang la wa Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau lagi senang, la wa Rabbi Ibrahim. Ndak, demi Tuhannya Ibrahim. Pindah ke Datuk. Sah? Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi ya Rasulullah la ahjuru illa ismak. Demi Allah ya Rasulullah, aku tak bisa meninggalkan kecuali namamu saja. Jadi oleh sebab itu kalau marah sama suami, belum bersuami ya? Nanti, makanya sebelum ya, kalau marah sama suami jangan terlihat marahnya. Bisa? Pandai-pandailah. Ada seorang laki-laki, istrinya sudah meninggal 15 tahun yang lalu, tapi tak pernah juga menikah setelah itu. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa tidak menikah? Dia bilang, saya tidak akan dapat seperti dia lagi. Masya Allah. Gimana dia? Lihat, sedang marah tak terlihat. Jelas? Suatu hari kami perang di rumah. Ada juga perang ya? Suami istri ada perang? Ada, wajib tuh. Ya, setidaknya perang dingin. Sah? Ada. Bebantah, cocok. Lalu karena marah, saya antar dia ke rumahnya. Maksudnya ke rumah orang. Aku kembalikan ke rumah orang tuamu. Diantarkan ke rumah orang tuanya. Berarti marahnya jadi benar ini ya. Saya benar-benar marah ya. Diantar ke rumah orang tuanya. Lalu dia ini bilang, siang suami ini, setelah lebih kurang setengah bulan mulai rindu. Mulai rindu, benci tapi rindu pada sang istri. Oleh sebab itu makanya jangan diantar pulang ke rumah orang tuanya harusnya. Payah kita. Akhirnya karena tidak tertahan rindu lagi, kan belum cerai kan? Sah? Rindu. Akhirnya dia beranikan datang ke rumah mertuanya itu. Padahal hatinya, habislah saya nanti ini kan sama mertua. Tapi subhanallah, pas dia datang ke rumah mertuanya nak menemui istrinya, pas pula yang buka pintunya istrinya sendiri. Masya Allah. Senang tak ya? Apa yang dilakukan istrinya kira-kira? Ngapu yang komel gitu? Enggak gitu. Bagi-bagi-bagilah, bukan begitu. Dia langsung memeluk saya dan itu tahu dia. Padahal kan sakit hati diantar ke orang tua, sakit hati kan. Tapi lihat, dia langsung menciumku dan berbisik di telingaku,
iyyaka an taqula li abi wa ummi. Tolong bang ya, jangan bilang kita cekcok sama ayah dan ibu. Demi Allah, mereka tidak tahu. Demi Allah, mereka tidak tahu. Saya sengaja mengatakan kepada mereka, abang pergi musafir. Allah. Nah, bisa enggak? Bisa enggak? Kalau enggak udah sama suami ya. Ini apa sedikit aja kurang belanja langsung telepon mak. Nah, dan sebagainya. Enggak. Ini salah satu yang membuat dia katakan, demi Allah saya takkan dapat pengganti sepertinya lagi. Jadi memang padahal disakiti, tetapi tidak membalas dengan menyakiti. Iya, kalau dia marah kita diam. Kalau kita marah dia harus diam. Kalau kita marah terus suruh dia lari. Nah, begitulah. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak meninggalkan kecuali namamu. Adapun dirimu tidak mungkin aku tinggalkan. Ini karena cinta atau karena tidak cinta? Nah, ini karena waktu kita untuk sementara, saya akan menyampaikan hanya beberapa khasais Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan atau apa namanya? Kekhasan Aisyah, yaitu hal yang istimewa pada Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, radhiyallahu anha satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi olehnya masih anak darah. Satu-satunya istri Nabi yang dinikahinya bukan janda. Adapun selebihnya adalah janda. Saudah sebelumnya, Khadijah sebelumnya, dan Ummu Salamah nanti setelahnya, Maimunah, semuanya adalah janda. Satu-satunya yang masih anak darah, yang masih perawan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang tahu berapa umurnya ketika dinikahi? Hah? Angkat tangan lah. Nah, berapa? Yang tahu tunjuk tangan. Ah? Nah, tanya itu batan. Berapa tahun sebelum hijrah lahirnya Aisyah? Nah, boleh tidak tahu ya? Nah, ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu. Berapa tahun sebelum hijrah Nabi menikahi Aisyah? Hah? Berapa? 3 tahun. Ahsanti, 3 tahun. 6. Kata semua kakak tuh. Kata semua kakak. Siapa tadi? Tuh. Cepat antar. Antar semua kakak tuh. Antar ke kakak tuh. Tuh. 6. Umurnya 6 tahun dan dinikahi setelah Aisyah wafat. Hah? Ayo Bas, sabar. Antar sana Bas. Kakak tuh. Tentara gayanya.
Abbas. Nah, sini. Ini ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya. Masa? Baik. Masya Allah, tabarakallah. Abbas. Akhwati billah, jadi dinikahi setelah Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha itu jam tidak hidup yang sana ya. Patut tidak beransur. Mati. Rupanya hampir isya ya. Hampir, alhamdulillah. Saya nengok jam itu tadi, kok ada bergerak-gerak? Allah musta'an. Nah, saya nengok jam panjang aja, tidak jarum pendek. Taib. Aisyah satu-satunya istri yang dinikahi Nabi dalam keadaan gadis. Nikah umur 6 tahun dan baru campur dengan Nabi umur 9 tahun. Ini sallallahu alaihi wasallam menandakan bahwa menikahkan anak yang masih kecil itu dibolehkan. Itu dibolehkan karena tergantung kepada kesiapannya, baik secara psikis maupun secara fisik. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya, nanti kita ceritakan pada kesempatan yang lain, sudah dijodohkan orang tuanya dengan Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Bertemu nasabnya dengan Nabi di mana? Di Abdi Manaf. Di Abdi Manaf. Nah, masih juga kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Masih kecil sudah dijodohkan oleh, bukan dinikahkannya, dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, ketika lamaran Nabi datang, Abu Bakar kan tidak pernah mungkir janji, maka dia minta kepastian dulu ke keluarga Jubair ibn Mut'im ibn Adi. Tapi karena mereka masih dalam keadaan syirik, Allah sudah mengatur Aisyah bukan untuk dia tapi untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka sendiri yang akhirnya membatalkan karena takut anaknya nanti rusak agamanya. Nah, itu bahasa mereka. Jadi agama Nabi itu dianggap oleh orang Quraisy agama rusak, agama sesat. Paham kalian? Jadi wajar saja kalau orang-orang yang tidak berilmu menganggap sunnah dianggap sebagai aliran kesesatan. Ada berapa? Baru satu ya. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha seperti di muqaddimah tadi adalah istri yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wassalam. Masalah cinta itu masalah hati. Itu bukan kuasa kita, tapi adalah kuasa Allah. Sampai Nabi berdoa kepada Allah SWT, Allahumma la tu'akhizni bima la amlik. Ya Allah, jangan engkau beri aku dosa karena sesuatu yang aku tak miliki. Artinya cinta. Jadi cinta itu Allah ini tidak memiliki, Allah yang menanamkan itu. Tapi Allah berikan sebab-sebab. Sah? Diberikan sebab. Sudah diketahui sebagian sebabnya tadi. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha adalah afqahun nisa alal itlaq. Afqahu an-nisa adalah wanita paling faqih, yang paling alim di antara para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, khusus di antara para istri Nabi alaihi salatu wasallam. Fatwa-fatwa Aisyah banyak tercatat di dalam kitab-kitab, dalam sejarah-sejarah, dalam riwayat. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini tidak diragukan lagi bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ummahatil mu'minin, afqahun nisa min baini sairi ummahatil mu'minin. Dan termasuk Aisyah radhiyallahu anha di antara para istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu anha yang rekomendasi atas kesuciannya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala min fawqis sab'is samawat, yaitu tentang kisah hadisatul ifki, yaitu berita bohong yang diviralkan atau yang dilakukan fitnahnya oleh orang-orang munafiqin, oleh kaum munafiqin. Taib. Aisyah pernah dituduh oleh orang telah melakukan perbuatan tidak baik. Kisahnya ketika beliau tertinggal dalam perjalanan, tak dikira karena gelang atau kalungnya hilang waktu itu, dan ketika diangkat haudajnya, tempat dia, sekedup tempat dia diangkat, orang tidak merasa dia ada dalam itu, tidak, karena memang tubuhnya ringan. Akhirnya mereka menyangka Ummul Mukminin masih di dalam, dan Nabi juga tidak sadar bahwa dia tertinggal. Akhirnya tertinggallah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang akhirnya ditemukan oleh seorang sahabat, Utsman bin Mas'ud, yang merupakan sweeper, yaitu bagian untuk yang paling terakhir. Kalau ada barang tertinggal atau orang yang tersesat, dialah sweepernya, yang kalau istilahnya dalam istilah tentara itu penyapu ya, sweeper yang menyapu siapa yang tertinggal atau barang yang tercecer. Maka dilihatnya Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya dialah yang membawa Aisyah, dia berjalan di depan, Aisyah di belakang. Melihat itu, orang-orang yang berpenyakit hatinya mendapat kesempatan untuk memburukkan dan menebarkan fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, sampai-sampai kisahnya berlanjut lama sebulan, akhirnya Allah sendiri yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Aisyah bebas dari segala tuduhan tersebut. Taib, azan dulu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu an la
Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'ala la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala La haula wala Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La haula. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah as-salamah. Taib, di antara keistimewan Aisyah radhiyallahu anha, dia juga seperti bapaknya bergelar As-Siddiqah bintu As-Siddiq. As-Siddiqatu binti As-Siddiq. Kemudian tadi dikatakan a'lamun nisa, dari sisi berbagai ilmu dikuasai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ilmu bahasa Arab, ilmu sastra, ilmu fikih, ilmu hadis, dan sebagainya. Mungkin itu hikmahnya kenapa Aisyah radhiyallahu anha dinikahi dalam umur yang masih kecil, karena belajar di waktu kecil seperti belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas awan, di atas batu. Kalau belajar setelah dewasa seperti mengukir di atas air. Maka Aisyah sejak kecil sudah berada di Baitin Nubuwah, di rumah kenabian, dan wahyu turun. Kadang-kadang Nabi sedang berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga salah satu keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahyu turun dan Nabi alaihi salatu wasallam sedang berada di pangkuan Aisyah. Keistimewaan lain adalah Nabi meninggal
juga di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sampai dia katakan sampai bercampur liurku dengan liurnya. Gimana kisahnya? Menjelang meninggal air liur Nabi bercampur dengan air liur Aisyah. Gimana kisahnya? Ada yang tahu? Hah? Kok pada ketawa? Hah? Ketika Nabi menjelang wafat, masuk Abdurrahman itu siapa? Yang tahu? Abdurrahman anak Abu Bakar. Siapa dia? Saudara Aisyah. Betul, saudara Aisyah radhiyallahu anha. Di tangan Abdurrahman ada siwak. Tahu kalian siwak? Untuk apa gunanya? Congkel gigi, gasah gigi. Untuk membersihkan gigi. Sah? Nabi suka siwak? Alhamdulillah. Nabi suka siwak. Ada yang tahu keutamaan siwak? Tunjuk tangan. Nah, dalam hadis disebut as-siwaku. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Apa faedah siwak? Matharatun lil fami, mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan ridha Allah. Nah, melihat siwak itu di tangan Abdurrahman, Nabi beri isyarat dia mau. Akhirnya diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, siwak harus dilembutkan. Dengan apa dilembutkan? Dengan gigi pula, digigit-gigit sama Aisyah. Setelah itu baru dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah maknanya air liur Nabi Aisyah bercampur dengan air liur Nabi menjelang wafatnya. Paham? Nanti kalau tanya nanti alhamdulillah. Kalau sudah paham cukup sampai gitu dulu. Kita sambung lagi nanti insya Allah. Untuk hadiah ini seperti biasa Ustaz Mudir yang paling pas membagikannya. Nah, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala? Maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.